ketika seseorang dalam keadaan bulan Ramadan dia banyak-banyak tinggal di masjid, luzumul masajid, banyak tinggal di dalam masjid. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha, disunahkan orang itu banyak tinggal di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang terbaik, tempat tinggal terbaik bagi orang yang berpuasa. Karena masjid tersebut seseorang akan terhindar dari perkara-perkara yang makruh, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Karena di dalam masjid tersebut ya ibadah saja intinya. Ya, dia beribadah saja sehingga puasanya terjaga. Maka kalau kita ini di bulan Ramadan bisa banyak ditinggal di masjid, itu lebih bagus. Maka orang yang tinggal di masjid itu pasti akan terjaga puasanya. Lah ini masjid ngobrol aja nih lain pulang orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Adapun kajian kita pada sore hari ini, saya akan menyambung apa yang saya sampaikan di Masjid As-Salam. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya tidak sampai selesai membahas tentang masalah fikih puasa. Maka pada pertemuan hari ini saya sambung. Ya. Masih ada dua permasalahan yang besar yang belum kita bahas. Di antaranya adalah apa-apa saja yang diperbolehkan bagi orang berpuasa tersebut untuk dilakukan di siang hari. Dan juga apa-apa yang disunnahkan atau ibadah-ibadah apa saja yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa ya untuk dia lakukan, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari. Maka ini dua masalah yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Di antara hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam ketika orang itu berpuasa, pertama, diperbolehkan dia untuk melakukan cumbu rayu bersama istrinya atau bersama keluarganya. Dan diperbolehkan dia mencium ya istrinya. Tetapi perlu diingat ya, para ulama mengatakan seseorang ya mencium itu ada dua. Ada orang mencium dengan syahwat, ada orang ciumannya itu tidak dengan syahwat. Ciuman yang tidak dengan syahwat itu adalah ciuman seorang ayah kepada anak, atau anak kepada seorang ayah atau kepada ibu. Maka ini ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Para ulama sepakat bahwasanya hal ini diperbolehkan dilakukan di bulan Ramadan. Maka ini tidak mengapa. Ketika kita ya melepas anak kita sekolah ya, kita cium dia ya, atau sang anak tersebut mencium orang tuanya, maka tidak mengapa ya. Ini para ulama sepakat ini tidak makruh hukumnya dan ini boleh dilakukan ya. Bahkan semacam inilah sunnah Nabi SAW ya, berkasih sayang terhadap anak kecil ya. Karena ada seseorang melihat Nabi SAW mencium anak kecil.
Kata orang ini, saya punya 10 anak, tidak ada satu pun yang saya cium. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi dari orang langit. Ya. Maka mencium anak itu adalah ciuman kasih sayang, bukan ciuman yang penuh syahwat. Maka para ulama sepakat ini tidak ada masalah ketika seorang berpuasa. Yang kedua adalah seseorang mencium istrinya atau seorang istri mencium suaminya ketika di bulan Ramadan. Hal ini kata para ulama ini tidak semuanya boleh. Tidak semuanya boleh keadaannya. Keadaan yang diperbolehkan adalah ketika orang tersebut dia bisa menahan syahwatnya. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyium istrinya, dia bisa menahan syahwatnya. Ya. Tidak akan mengeluarkan air mani dan seterusnya. Ya. Maka orang semacam ini tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Dia mencium istrinya ketika di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbih. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya, ya, sedangkan beliau dalam berpuasa. Sesungguhnya dia Nabi SAW paling bisa menjaga syahwatnya. Kata para ulama, orang yang mampu untuk menjaga syahwatnya, maka tidak ada masalah. Yang kedua adalah seseorang dia tidak bisa menjamin dirinya. Ketika dia mencium istrinya, tidak bisa menjamin. Ya. Tetapi dia tahu tidak akan sampai kepada yang haram. Dia tidak bisa menjamin, tetapi dia tahu tidak akan sampai kepada sesuatu yang haram. Maka orang semacam ini hukumnya adalah makruh. Ya. Hukumnya makruh dia mencium istrinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya. Maka kalau dia bercumbu rayu dengan istrinya, dia akan terjumus ke dalam sesuatu yang haram. Maka ini hukumnya apa? Haram. Ya, maka ini tidak boleh ketika dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Maka kalau seandainya dia tahu, kalau seandainya dia bercumbu rayu dengan istrinya, dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram di waktu puasa, maka tidak boleh hukumnya. Ya. Tetapi ada pertanyaan yang menarik di sini. Kenapa dinisbatkan kepada orang tersebut? Ya, kalau dia merasa, kalau dia tahu, ya. Padahal kan kita Ustaz kada tahu kalau kada dicoba. Ya, amun kada mencoba kada tahu nih kawakah kuatkah kada kah? Iya. Kenapa di dalam Islam dinisbatkan kepada perasaannya? Di sini kata para ulama ini dikembalikan kepada ilmu orang tersebut. Karena setiap orang mengerti keadaan dirinya sendiri. Maka dikembalikan kepada ilmunya. Ya, maka dia yang menghukumi. Kalau dia merasa dia tidak kuat, sudah jangan dilakukan. Walaupun belum tentu ketika di lapangan dia kuat atau tidak kuatnya. Tapi kalau dia merasa demikian, maka tidak boleh dia bercumbu rayu dengan istrinya. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan juga ketika seseorang dalam keadaan berpuasa adalah boleh dia mandi junub ketika terbit fajar, ketika masuk waktu subuh. Maka boleh seseorang tersebut mandi junub. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajar wa huwa junubun min ahlihi. Summa yaghtasil wa yasum. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW mendapati fajar sedangkan beliau di dalam keadaan junub. Ya, kemudian Nabi pun mandi dan berpuasa. Di sini kata para ulama, orang yang junubnya sebelum fajar kemudian mandinya setelah fajar, maka ini tidak ada masalah. Tidak mengapa, berdasarkan hadis ini. Bukan junubnya di waktu fajar, tetapi junubnya adalah sebelum fajar.
kemudian mandinya setelah fajar, setelah masuk waktu subuh. Ini yang diperbolehkan. Adapun orang junubnya di waktu fajar, di waktu adzan subuh, ini tidak diperbolehkan berhubungan intim dan seterusnya. Iya. Tetapi kadang-kadang orang itu ketika dia berhubungan intim dan seterusnya, kadang-kadang maninya tidak keluar semua. Pas mandi kadang keluar. Pas mandi ada sisanya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya dia mandi, ya, mandinya setelah fajar, kemudian keluar air maninya setelah fajar tersebut. Kata para ulama, mani yang keluar, mani yang tersisa yang keluar itu, maka dia tidak dihukumi. Maka mani itu walaupun dia keluar setelah mandi, itu tidak mandi wajib lagi dia. Orang ini mandi wajib, kemudian sudah selesai mandi, ternyata keluar air mani lagi. Apakah dia mandi lagi? Tidak. Cukup dia bersihkan saja tempat yang keluar tersebut. Karena yang sisa itu tidak dihukumi dia sebagai yang menyebabkan wajib mandi. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, sisa yang ada yang keluar di waktu fajar, maka itu tidak dihukumi dia sebagai pembatal puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan pula orang dalam keadaan berpuasa adalah boleh dia mendinginkan badannya ketika dia merasa haus, ketika dia merasa gerah, kepanasan, kemudian dingin, ya, guring di bawah AC, ya, atau buka kulkas di mukanya, ya, untuk merasakan dingin, maka tidak mengapa. Hal ini bukan makruh dan ini diperbolehkan. Iya. Walaupun ulun kehausan tapi dibuka barang melihat kulkas terasa hilang rasa haus sudah. Iya. Apakah boleh? Boleh, tidak mengapa. Iya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kata para sahabat, dari sahabat melihat ra'aitu Rasulullah SAW bil arji yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal 'atash. Kata sahabat, kami melihat Nabi SAW, beliau membasahi kepala beliau, ya, dengan air, ya. Sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa dan beliau dalam keadaan haus, ya. Ketika haus Nabi SAW, beliau basahi kepala beliau dengan air. Maka ini tidak mengapa dan ini tidak makruh, dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Kalau kita berkunjung di kolam renang boleh karena masalah. Berkunjung di kolam renang, berkunjung di irigasi, maka nggak apa-apa. Maka ini kada diharamkan. Yang penting jangan ditagok banyunya, itu aja. Maka hal-hal semacam ini bukan sesuatu yang makruh, tetapi ini adalah sesuatu yang mubah. Dan ini diperbolehkan bagi orang berpuasa. Taib. Ini hal-hal yang diperbolehkan di dalam berpuasa. Maka banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan dalam berpuasa. Tapi saya sebutkan 3 permasalahan ini karena ada sebagian orang meyakini 3 hal ini tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Padahal sebetulnya banyak hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Taib. Kemudian, apa yang disunnahkan di waktu seseorang sedang berpuasa? Apa saja yang dia lakukan ketika dia berpuasa? Ya, apa saja yang disunnahkan? Pertama, yang harus kita pahami, di waktu puasa itu ibadahnya beraneka ragam. Ya, di waktu kita puasa itu subhanallah beraneka ragam ibadah. Dari semua jenis ibadah itu ada di bulan Ramadan. Dari bersedekah, dari membaca Al-Quran, dari sholat malam, dari doa, memperbanyak doa. Maka banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka kita harus tahu ya skala prioritas apa yang harus kita lakukan di waktu kita berada di bulan Ramadan. Maka di antara sunnah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan, pertama adalah bersahur. Hal ini berdasarkan hadis Anas. Kata Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Anas, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Maka sahur ini merupakan keberkahan bagi seorang muslim. Dan ulama sepakat sahur ini tidak wajib hukumnya. Tetapi dia sebuah sunnah yang sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa. Kenapa yang sangat ditekankan? Pertama,
karena terdapat keberkahan di waktu sahur. Yang kedua, karena ini pembeda antara orang muslim dengan orang ahlul kitab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, sesungguhnya kata Nabi SAW, pembeda antara kita dengan orang ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab, yaitu dengan makan sahur. Dan di antara keberkahan juga di waktu sahur itu adalah waktu tersebut waktu yang mustajab. Seseorang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab di sepertiga malam akhir. Kemudian sahur juga di antara keberkahannya adalah memberikan kekuatan dan nasyat, ya. Semangat orang berpuasa. Makanya kalau pengen lihat orang yang bersahur, kada bersahur berpuasanya beda. Yang kada bersahur haru-haru guring aja. Ya. Atau yang bersahurnya malam haru-haru guring aja. Kalau orang yang bersahur, semangat dia beribadah, membaca Quran, ya, ngaji, ya, dengan orang yang tidak bersahur. Kemudian sahur itu dengan apa? Adakah ketentuannya bersahur dengan apa? Tidak ada. Seseorang bersahur dengan apa saja. Bersahur dengan apa saja. Maka sahur itu dikatakan dia bersahur walaupun dia meminum seteguk air, itu dikatakan dia sudah bersahur. Adapun hadis yang mengatakan disunnahkan bersahur dengan makan kurma, kata Nabi sallam, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sesungguhnya senikmat, sebagus-bagus sahurnya seorang mukmin dengan kurma. Ini bukan menunjukkan bersahur itu sunnah dengan kurma, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah sahur itu adalah waktu berkah. Waktu berkah. Ketika makanan dimakan di waktu berkah tersebut menjadi berkah dia. Maka Nabi menyebutkan kurma. Kenapa? Karena dimakan di waktu sahur. Bukan sunnah makan kurma di waktu sahur. Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah makanan yang dimakan di waktu sahur itu berkah apa saja. Itu sama seperti perkataan Nabi SAW, ni'mal udumul khal. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka, kata Nabi SAW. Bukan cuka itu lauk yang paling nikmat, tidak. Maka ini sama seperti hadis ini, nikmat sahurul mu'min at-tamr. Sebagus-bagus sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Kenapa kurma di sini dipuji? Karena dimakan di waktu sahur. Kalau makanan yang lain pun sama fadilahnya. Iya. Seseorang makan apa saja sama. Kemudian sahur ini kapan waktunya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang benar sahur ini adalah waktunya antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Di waktu fajar kadhib dengan fajar shadiq. Berapa waktunya jaraknya? Sebagian ahlul ilm menentukan 15 menit. Sebagian 20 menit, mengatakan sebagian yang paling jauh ngasih tahu adalah 45 menit. Iya. Maka ya sekitar setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Dan ini juga berdasarkan hadis Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Qultu kam bainal adhan was sahur? Qal qadru 50 ayah. Ya. Kata Zaid bin Sabit, kami bersahur bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi langsung mendirikan sholat. Ditanya Zaid bin Sabit oleh Anas, berapa jarak antara sahur Nabi dengan sholat subuh beliau? Kata beliau 50 ayat. Ini menunjukkan sahurnya sangat pendek. Kalau kita mengerti ini, kalau ada orang bersahur habis isya, itu bukan sahur namanya. Itu makan malam. Seperti itu pula kalau ada orang bersahur subuhnya jam 5, bersahurnya jam 3. Apakah itu sahur? Bukan sahur. Maka itu dikatakan dia makan malam, bukan makan sahur. Bukan dia yang mendapatkan, dimaksudkan di dalam hadis ini. Ya. Dan ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, bahwasanya sahur itu adalah sebagian ahli ulama mengatakan sudusul akhir. Ya, 1/6 malam akhir. Itu sangat sedikit sekali waktunya. Ya kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu subuh.
Maka disitulah ya waktu makan sahur. Taib. Kemudian di antara sunnah juga ketika seseorang berpuasa, ya, dalam keadaan berpuasa dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasanya. Di antaranya adalah berdusta, ghibah, namimah, ya, kemudian berbohong, ya, bersumpah palsu, bertengkar, ya, segala sesuatu yang mengurangi pahala puasanya. Karena puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang baik, puasa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna. Kalau seandainya orang tersebut dia banyak melakukan ya hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasanya, maka dia tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Ya. Karena dia tidak menahan dari apa-apa yang membatalkan diri. Tidak menahan dari apa-apa yang mengurangi nilai pahala puasanya. Seharusnya orang berpuasa itu dia lebih bisa menjaga dirinya, lebih bisa menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Karena ada sebagian orang subhanallah di bulan Ramadan makin berkhidmat berdusta. Di mana orang-orang menahan dusta dia makin berkhidmat. Ya. Maka ini luar biasa. Ya. Yang seharusnya pada musim kebaikan orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang mengurangi nilai pahala puasanya. Kemudian di antara sunnah pula yang dilakukan ketika bulan Ramadan adalah seseorang memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, ya, dengan dia memperpanjang bacaannya di waktu sholat malam. Maka ketika dia sholat malam, dia panjangkan bacaannya. Maka ini termasuk dia memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan dia memperbanyak membaca di siang harinya. Ya. Ketika di waktu-waktu senggang dia baca. Seperti itulah Nabi SAW pada bulan Ramadan beliau murajaah dengan Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, keempat, di antara sunnah juga yang dilakukan ketika bulan Ramadan adalah seseorang berbuka. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu berada senantiasa dalam keadaan kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Maka seseorang yang menyegerakan berbuka puasa, maka ini berada dalam keadaan kebaikan. Dan disunahkan kita berbuka puasa dengan kurma. Ya, dengan kurma, baik itu kurma basah atau kurma kering, maka sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya, tidak ada afdhaliyahnya. Maka disunnahkan kita berbuka dengan kurma. Ya, adapun hadis yang mengkhususkan berbuka dengan rutab terlebih dahulu, kemudian setelah itu kurma, maka hadis Anas ini dilemahkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Kata Anas, kana Rasulullah sallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun fa haswatun minal ma. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW beliau berbuka puasa dengan rutab. Kalau tidak ada, ya beliau berbuka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada, beliau berbuka puasa dengan air. Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Abu Hatim, kata beliau, la adri min aina jaa Abdul Razzaq bi hadzal hadis. Kata Abu Zur'ah Abu Hatim, dan ini imam yang sangat besar. Kata beliau, saya tidak tahu Abdul Razzaq datang dari mana membawa hadis ini. Abdul Razzaq itu adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini datangnya jalurnya dari Abdul Razzaq. Sehingga Abu Zur'ah Abu Hatim beliau mengatakan ini bukan hadis yang sahih. Ya, bukan hadis yang sahih.
Maka hadis yang sahih, ya hadis yang benar adalah seseorang berbuka dengan kurma dan mencakup kurma apa saja. Kurma mangkal, kurma basah, kurma kering, maka mencakup semuanya. Tidak ada keutamaan antara rutab dengan kurma. Maka semuanya sama, ya semuanya sama. Kalau ada kurma, maka buka dengan kurma. Kurma ajwa sama, ya. Apa saja sukari, ajwa, burni, ya majdul, amba, semuanya sama. Kurma orang Martapura apa sama aja kada beda. Ya, tidak ada, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kurma itu ya di mana saja tumbuhnya, yang penting kurma semuanya sama. Mau yang mangkal, mau yang masak, itu semuanya sama. Disunnahkan berbuka puasa dengan kurma. Kemudian disunnahkan pula ketika kita di dalam puasa, ya, ini mungkin Ustadz nih kenapa dilemahkan hadisnya ulum jual rutok nih, Pak ulang ya. Ya, mungkin ini pada ribut ini. Kan. Ini saya mengatakan rutok dan kurma itu sama, tidak ada beda mau buka dengan rutok dengan kurma sama. Kemudian disunnahkan juga berbuka puasa dengan disunnahkan kita ketika berbuka puasa, di waktu puasa kita disunnahkan untuk berdoa. Maka berdoa apa saja. Doa orang berpuasa itu mustajab di harinya, tidak hanya berbuka, tapi seharian orang berpuasa itu doanya mustajab. Maka sayang kalau kita di bulan Ramadan tidak memperbanyak doa, karena doa tersebut mustajab di waktu seseorang berpuasa. Kemudian di antara yang disunnahkan pula adalah seseorang dia membukakan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Man fattara sha'iman, kata Nabi SAW, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, kana lahu au kutiba lahu misla ajri sha'im. Maka barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka dia ditulis pahala seperti pahala orang berpuasa. Yang dimaksudkan di sini membukakan puasa ini mencakup semuanya. Tidak hanya membukakan di waktu buka puasa, tapi maksud dalam hadis ini mencakup semuanya. Memberikan makan di malam hari, termasuk di sini adalah memberikan sahur. Maka termasuk di dalam hadis ini. Ya, orang memberikan makan sahur juga termasuk. Itu dikatakan fattara sha'iman. Dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, sehingga jangan berkecil hati ya orang memberikan sahur untuk orang berpuasa, kayaknya kan ada dalilnya. Banyak, ada ini dalilnya. Ya, ini keutamaannya. Walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan. Ya, banyak para ulama melemahkan hadis ini, man fattara sha'iman. Kalau kita lihat di buku-buku, sebagian ulama melemahkan karena di situ Atha bin Abi Rabah dia tidak mendengar dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Tetapi sebetulnya hadis ini banyak jalurnya. Di antaranya hadis Aisyah. Aisyah berkata tapi tidak menisbatkan kepada Nabi. Tapi kata Aisyah, barang siapa yang membukakan puasa, maka ditulis pahala seperti pahala orang berpuasa. Perkataan Aisyah semacam ini tidak mungkin ini datang dari ijtihadnya beliau, tidak mungkin. Pasti ini dia dengar dari Nabi SAW. Makanya dihukumi hadis tersebut adalah hadis yang marfu'u hukman. Hukumnya marfu'. Berdasarkan hadis Aisyah ini, maka hadis ini menjadi hadis yang hasan. Yang menjadi hadis yang hasan. Oleh karenanya ini pahala yang sangat besar. Seperti pahala orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Seperti pahala orang berpuasa. Pahala orang berpuasa itu maksudnya adalah pahala dari asalnya, dari asal amalannya. Kita tahu setiap amalan itu dilipat gandakan. Setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat pahala puasa, pahala asalnya, pahala yang tidak dilipat gandakan. Orang kalau beribadah 1, maka dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai ratusan. Yang mendapatkan pahala ratusan ini siapa? Yang beramal. Adapun yang tidak beramal, dia mendapatkan pahala asal dari amal tersebut. Itu yang dimaksudkan. Ya. Maka juga seperti hadis, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan, dia mendapatkan pahala. Pahalanya seperti apa? Pahala asalnya, bukan pahala yang dilipat gandakan. Itu yang dimaksudkan. Dan tetapi karunia Allah itu begitu besar.
Ya, bisa jadi Allah tinggikan ya pahala orang tersebut. Kemudian di antara juga ya disunnahkan ketika seseorang dalam keadaan bulan Ramadan dia banyak-banyak tinggal di masjid. Luzumul masajid. Banyak tinggal di dalam masjid, dan ini disebutkan oleh para fuqaha disunnahkan orang itu banyak tinggal di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang terbaik, tempat tinggal terbaik bagi orang yang berpuasa. Karena masjid tersebut seseorang akan terhindar dari perkara-perkara yang makruh, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Karena di dalam masjid tersebut ya ibadah saja intinya. Ya, dia beribadah saja sehingga puasanya terjaga. Maka kalau kita ini di bulan Ramadan bisa banyak ditinggal di masjid, itu lebih bagus. Maka orang yang tinggal di masjid itu pasti akan terjaga puasanya. Lah ini masjid ngobrol aja nih lain pulang orangnya ya. Iktikaf yang seharusnya beriktikaf beribadah ngobrol aja dari malam sampai subuh, kadang ngaji-ngaji. Iya. Maka ini lain, tujuannya lain. Iya. Maka asalnya masjid itu dijadikan untuk beribadah. Makanya kata para fuqaha, ya disunahkan orang itu banyak tinggal ya di dalam masjid. Di antara amalan yang sangat dianjurkan khususnya pada 10 terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Ya kenapa disuruh iktikaf? Ya karena di iktikaf tersebut orang memutus kelezatan dunianya dia. Kelezatan makan dan minumnya dan kelezatan berinteraksi dia dengan manusia. Dia langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama sunnah dari iktikaf tersebut apa? Mengurangi bicara sama orang. Ya, mengurangi campur baur dengan orang. Ya, tidak banyak berinteraksi. Fokus ibadah saja. Makanya kalau antum beriktikaf ada kaum mendekat-dekat, afwan Anda lagi iktikaf. Iya. Karena kadang-kadang subhanallah saya lihat orang kadang-kadang iktikaf itu asik ngobrol. Iya, tengah malam ngobrol sampai subuh. Iya. Padahal kalau di rumah ngaji, malah pas di masjid kadang ngaji jadinya. Iya. Iya. Maka iktikaf itu sebetulnya dia memutus kelezatan. Maka sunnahnya iktikaf itu adalah orang itu tidak banyak berinteraksi, tidak banyak berbicara, dia fokus dalam beribadah. Itulah tujuannya. Iya. Makanya kata para fuqaha disunnahkan orang itu banyak tinggal di masjid. Kenapa? Karena ketika dia tinggal di masjid, di situ dia lebih terjaga, terhindar dari perkara-perkara yang makruh, dari perkara-perkara yang haram. Kemudian terakhir, di antara juga sunnah yang dilakukan ya orang berpuasa adalah dia berijtihad pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya yang asalnya kita beribadahnya biasa-biasa, maka pada 10 malam terakhir bulan Ramadan seseorang sungguh-sungguh dia masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iya. Karena pada malam tersebut ya terdapat Lailatul Qadar, dan kita ya diperintahkan oleh Nabi SAW ya untuk berusaha mencarinya. Kemudian ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh istri-istri Nabi SAW, disebutkan bahwasanya anna Nabi SAW kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sesungguhnya Nabi SAW beliau beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Kemudian Nabi pun ya istri-istri beliau pun beriktikaf setelah Nabi SAW. Maka ya Nabi SAW pada 10 terakhir bulan Ramadan beliau betul-betul ya memperbanyak ibadah beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah beriktikaf ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu di dalam agama Islam ada 2 malam, ada 2 waktu yang Allah sembunyikan. Ya rahasianya kapan? Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah hari Jumat. Di Lailatul Qadar itu ada ya malam, di bulan Ramadan itu ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Dan Allah sembunyikan waktu tersebut. Ya, di mana waktu tersebut. Makanya kata para ulama, sesungguhnya di dalam agama Islam ini ada 2 waktu yang Allah sembunyikan. Dan semuanya adalah 2 waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang sangat utama. Ya. Maka
Kata para ulama, Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan seseorang melaksanakan sholat malam. Adapun hari Jumat dihidupkan dengan banyak berdoa. Makanya kita habis asar disuruh banyak berdoa karena di situ adalah waktu yang mustajab. Yang terpenting dalam Lailatul Qadar itu adalah seseorang mengkhususkan beribadah pada malam tersebut. Ibadah apa yang dilakukan? Setidak-tidaknya ini ada 3 ibadah yang sangat ditekankan pada malam Lailatul Qadar. Pertama disebutkan adalah qiyamul lail, ya, melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat malam, ya, baik itu ya sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat witir, maka dilaksanakan. Ya. Yang kedua yang dianjurkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini bisa dilakukan di sholatnya. Makanya kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, percaya dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan adalah banyak-banyak berdoa. Dan ini semuanya Bapak Ibu Anda dapati di dalam sholat. Di dalam sholat. 3 hal ini bisa Anda lakukan di dalam sholat malam Anda. Ya, ketika Anda sholat malam, Anda perpanjang bacaan Anda bacaan Al-Quran Anda. Di sini Anda membaca Al-Quran. Kemudian Anda di waktu sujud, ya, di waktu ya tasyahud akhir misalnya, Anda perbanyak doa Anda. Doa itu tidak hanya ya, sebagian orang kadang-kadang mengkhususkan di sujud terakhir berdoa. Karena di sujud awal-awalnya kada ingat ini sudah berapa rakaat. Ya. Maka berdoa di waktu setiap sujud. Ya. Berdoa minta saja sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada di dalam hadis Aisyah yang mengatakan bahwasanya wahai Rasulullah, kalau saya mengetahui Lailatul Qadar, apa yang saya katakan? Kata Nabi SAW, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya hadisnya lemah karena Abdullah bin Buraidah tidak mendengar dari Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini. Tetapi yang betulnya insya Allah hadis ini hadis yang hasan. Kenapa? Karena Abdullah bin Buraidah betul dia tidak mendengar dari Aisyah, tetapi saudaranya juga meriwayatkan hadis ini, Sulaiman ibnu Buraidah juga meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, dan Sulaiman mendengar dari Aisyah. Oleh karenanya hadis ini insyaallah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan. Tetapi tambahan karim ini tidak ada. Kita cukup mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan disunnahkan ya kita membaca doa tersebut. Maka ini amalan yang dianjurkan pada seseorang ketika berada malam Lailatul Qadar. Tentunya ya, kita juga dianjurkan yang mendatangkan wirid-wirid yang sesuai dengan sunnah. Ya, ketika selesai witir, kita kalau sudah selesai berwitirnya, kita juga disebut berzikir ya. Kita mengatakan Subhanal Malikul Quddus, ya Subhanal Malikul Quddus. Kemudian kata Nabi sallam, yang ketiga kalinya kita panjangkan matnya, yaitu dengan kata Subhanal Malikul Quddus. Bukan yang di akhir, tetapi yang di subhananya dipanjangkan. Ya. Maka kata Nabi sallam, yumaddu bil mad, ya, yang panjangkan itu yang huruf madnya. Ya. Maka disunahkan juga kita ya mendatangkan zikir-zikir semacam ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ustaz, malam Lailatul Qadar itu apakah ulun disunahkan juga berbagi makanan, bersedekah? Ya tidak ada masalah. Tetapi yang paling afdal adalah tiga ini. Ya. Kita mendirikan sholat, ya, melaksanakan sholat ya, pada malam tersebut, khusus 10 malam terakhir, memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak berdoa. Ya. Memperbanyak berdoa, dan ini tiga-tiganya bisa pian gawi di dalam sholat pian. Ya, di dalam sholat malam pian. Ya. Di situ pian bisa membaca Al-Quran, di situ pian bisa berdoa sebanyak-banyaknya. Ya, maka ini kemudahan di dalam Islam. Karena tujuannya adalah kita ini disuruh untuk memperbanyak baca Al-Quran kita. Ya, disuruh memperbanyak baca Al-Quran kita dengan cara apa? Dengan melaksanakan
sholat malam tersebut. Dan sebetulnya permasalahan Lailatul Qadar ini sangat banyak, tetapi ini yang ingin saya sampaikan, 3 amalan ini jangan sampai terluput. Ya. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Yang hal lain bagus, seorang bersedekah, berinfak, bagus, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai yang prioritas yang 3 ini ditinggalkan. Malah pada malam 10 terakhir kurang berdoa, banyak berpender, ya banyak omong, ya tidak banyak mengaji. Maka ini sayang. Ya. Aku sudah berinfak banyak aja, insya Allah dapat Lailatul Qadar malam ini. Ya. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi seketika ya terbenam matahari sampai terbit fajar, 1 malam penuh. 1 malam penuh terjadi Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu bisakah diketahui, Ustaz? Lailatul Qadar itu ya diketahuinya salah satunya adalah dengan cara mimpi. Orang yang bermimpi, ya dia bermimpi, maka bisa jadi dia mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Ini menunjukkan bahwasanya bisa mengetahui malam Lailatul Qadar itu salah satunya adalah orang memiliki firasat dengan mimpi. Tapi tentunya mimpi yang shadiq, mimpi yang benar. Walaupun demikian kita kada disuruh mentakuni orang ikan bermimpi apa tadi malam? Mimpi Lailatul Qadar. Ya, dan ini tidak dilakukan oleh sahabat. Ya. Sahabat tidak bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, pian bermimpi ini kah ada? Tetapi orang Lailatul Qadar salah satunya adalah di antara tanda sebelumnya ada sebagian orang mungkin ya dia bermimpi melihat ya, dan ru'yat seorang mukmin itu benar. Ya, ru'yat seorang mukmin itu benar. Ya. Maka intinya pada malam 10 terakhir itu orang tersebut fokus dia dalam beribadah dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Bukan berarti orang yang tidak bermimpi tidak mendapatkan Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar itu hanya milik sebagian orang, sebagian lain tidak benar. Siapa saja yang beribadah pada malam 10 terakhir tersebut dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, aku merasa kada terdapat, nah malam ini rasa kayak sama aja bagaimana berarti pun kada dapat malam Lailatul Qadar. Kada kau merasakan? Enggak demikian. Lailatul Qadar itu mencakup semua orang, tidak hanya dimiliki oleh sebagian orang. Ya. Siapapun yang beribadah pada malam 10 terakhir dia akan mendapatkan keutamaan ini. Baik, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab beberapa pertanyaan. Masya Allah. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Bismillah, semoga Ustadz dan kita semua senantiasa diberikan hidayah atas ketaatan kepada Allah, dan semoga kita semua diberikan kepanjangan umur untuk bertemu bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Amin. Ustadz, saya adalah seorang pendosa. Banyak kemaksiatan yang telah saya lakukan di masa kebelakang. Dan sampai sekarang terkadang kemaksiatan tersebut masih saya lakukan. Apakah dosa-dosa saya bisa diampuni di dalam bulan Ramadan? Saya bertaubat, kemudian saya melakukannya lagi. Bertaubat, kemudian melakukannya lagi. Terus saja seperti itu. Bagaimana saya bisa istiqamah di jalan yang lurus? Banyak sekali fitnah yang saya dapati. Aurat terbuka di mana-mana. Terkadang sangat sulit untuk saya menahan pandangan akan hal-hal tersebut. Apakah Allah masih membuka pintu rahmatnya untuk orang seperti saya yang masih maju mundur di dalam ketaatan dan kemaksiatan? Semoga Allah tidak mencabut kasih sayangnya karena keburukan yang kita miliki. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya sangat panjang. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia bermaksiat, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah, maka pertama kali yang harus dia tekankan di dalam hatinya berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka aibnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Maka harus berhusnudzan. Tidak boleh kita bersuudzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di waktu-waktu kita bertaubat.
Waktu kita kembali kepada Allah, kita harus berhusnudzan. Allah yang menyuruh kita untuk berhusnudzan. Kata Allah, ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, berbaik sangkalah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbaik sangka. Maka Allah yang menyuruh kita untuk berbaik sangka. Karena Allah itu Ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, bahkan di dalam hadis kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini pendosa, melakukan dosa siang dan malam, dan aku yang mengampuni semua dosa. Kata Allah, bi izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirun. Niscaya akan aku ampuni mereka, hamba-hambaku ini, selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia bermaksiat, besarkan di dalam hatinya rasa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita kecilkan, karena rahmat Allah itu sangat luas. Maka Allah mengatakan sering sekali di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kata Allah, kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Kemarahanku, Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Tetapi kemarahan Allah itu dikalahkan dengan kasih sayangnya. Makanya kurang apa lagi Nabi SAW menggambarkan kasih sayang Allah. Kata Nabi SAW, ya, pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita terpisah dari anak bayinya. Kemudian wanita ini mencari anaknya, kesana kemari, dia tawanan. Terpisah dia dari anaknya. Orang itu kalau terpisah dari anak itu luar biasa, apalagi bayi. Dia sedih sekali, luar biasa ibu ini. Tiba-tiba dia dapati anaknya yang masih bayi. Akhirnya anak itu diciumnya, ya, disusui oleh ibu tersebut, ya. Ketika para sahabat melihat pemandangan tersebut, Nabi pun mengatakan, kata Nabi SAW, atarihah waladah finnar. Mungkinkah wanita ini, kata Nabi SAW, melemparkan anaknya ke api? Yang anak tadi yang dicari, ya, kesusahan, ya, sedihnya luar biasa. Pas ketemu, ya, kata Nabi, mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke api? Enggak mungkin, wahai Rasulullah. Ya, enggak mungkin. Ya, anak bayi ini akan dilemparkan ke api oleh ibunya, tidak mungkin. Kata Nabi SAW, wallahu arham min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih berkasih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Kasih sayang ibu kepada anak itu luar biasa, tidak ada taraknya. Ya. Tetapi kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka kata para ulama, ketika saya mengetahui yang menghukum saya, yang mengadili saya di hari kiamat kelak ada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini perkataan ulama salaf. Ketika saya mengetahui nanti di hari kiamat itu yang menjadi, ya, hakimnya yang menghukumi saya nanti dari kiamat kelak itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maka hilang kegundahanku, hilang kegelisahanku, karena aku tahu dia tidak akan pernah berbuat zalim. Kita itu kalau yang mengadili kita, ibu kita, pasti kita senang, ya, karena kita tahu ibu kita ini tidak akan pernah menyengsarakan kita akan tenang. Bagaimana yang mengadili kita ini orang yang lebih sayang daripada ibu kita. Ya, maka harus kita besarkan husnuzan. Ini yang pertama. Maka Allah itu mengampuni semua dosa hambanya. Kemudian yang kedua, di antara yang paling cepat menghapuskan dosa, dan ini banyak sekali orang melupakannya, adalah berbakti kepada dua orang tua. Ini adalah paling cepat menghapuskan dosa. Abdullah bin Abbas, ya, didatangi oleh seseorang. Orang ini bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, hal min taubah, adakah taubat untukku? Sesungguhnya aku ini mengkhidbah seorang wanita, tetapi wanita ini tidak mau. Dia malah memilih pinangan yang lain. Ya. Akhirnya pun saya cemburu, saya bunuh wanita ini. Ya. Hal min taubah, adakah saya taubat bagi saya? Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, hal ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Kata orang ini, tidak, ibuku sudah mati. Kata Ibnu Abbas, tub ilallah, kau bertaubat kepada Allah, beramal semampumu. Kemudian pergi orang tersebut. Setelah orang itu pergi, ada murid Ibnu Abbas bernama Atha ibn Abi Rabah. Dia memperhatikan. Akhirnya pun dia gelisah dengan pertanyaan Abdullah bin Abbas itu. Dia datang. Atha ini bingung. Padahal orang alim, luar biasa. Wahai Ibnu Abbas, orang ini bertanya adakah taubat baginya? Dia telah membunuh orang ini. Dia bertanya adakah taubat baginya? Kata-kata, kenapa engkau tidak mengatakan ada atau tidak? Malah engkau tanya, ibunya masih hidup apa tidak? Apa hubungannya antara dosa membunuh dengan ibunya masih hidup atau tidak? Kemudian kata Ibnu Abbas, ya, perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas. Apa kata beliau?
inilah a'lamu amalan aqrabu ilallah min birri walidah. Saya tidak mengetahui sebuah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah, yang paling cepat menghapuskan dosa, yang paling cepat menghantarkan orang ke surga Allah, kecuali berbakti kepada ibunya. Maka ini subhanallah, berbakti ke orang tua ini sering dilupakan orang. Ya. Kadang orang tuanya sudah meninggal, lupa didoakan. Ya. Maka banyak ya berbakti kepada dua orang tua. Maka ini salah satu paling cepat menghapuskan dosa seseorang. Dan ini juga membantu untuk seorang tersebut istiqamah, minta doa kepada ibunya, minta doa kepada orang tuanya ya, agar dia istiqamah di dalam kehidupan dunia ini. Karena doa orang tua itu doa yang mustajab. Kemudian di antara yang membantu istiqamah adalah tutup pintu-pintu maksiat. Apa saja yang membawa kita ke pintu maksiat, tutup. Jangan ragu-ragu. Kalau berinternetan membawa kepada melihat hal-hal yang haram, sudah tidak usah berinternetan. Pakai HP bahari, sudah ada WhatsApp-nya, ada masalah. Ya. Kalau seandainya membawa kepada kemaksiatan, tutup. Jangan ragu-ragu, karena agama itu lebih mahal. Ya, agama seseorang itu lebih mahal daripada perkara-perkara dunia. Ya. Dulu juga kita kalau nggak ada WhatsApp, nyaman-nyaman aja hidup. Malah ini kadang-kadang rasa stres kalau kena melihat WhatsApp. Ya. Kalau kadang rasa kadang nyaman. Dulu orang biasa ya kadang melihat. Maka kalau hal-hal yang membawa kita kepada yang bermaksiat, tutup pintu-pintu tersebut. Jangan ragu lagi, karena agama itu lebih berharga ya daripada hal tersebut. Maka kemudian yang ketiga adalah cari lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik, ya lingkungan, ya tempat tinggal, tempat saudara-saudaranya. Karena lingkungan yang baik itu membantu seseorang untuk istiqomah, ya. Antum kalau lingkungannya baik, ya, ketika berbuat maksiat kada nyaman, mencukur jenggotnya bertutup, ya. Ya rasa kada nyaman. Kenapa? Karena lingkungan itu kadang-kadang membantu orang untuk istiqomah. Tapi kalau lingkungannya kada bagus, ya kita biasa, ya. Karena lingkungan itu faktor penting. Ya. Maka cari rumah itu, berumah di tempat-tempat ikhwan, ya, tempat-tempat ada ikhwan di sana, ya kita bisa beribadah di sana. Maka itu membantu kita untuk istiqomah. Makanya orang, antum perhatikan orang yang sering kada istiqomah itu apa? Lingkungannya pasti dia berbeda. Jauh dia dari lingkungan ikhwan, akhirnya dia nggak istiqomah. Ya, karena namanya setan itu dia akan memangsa orang yang terpisah dari rombongannya. Seperti serigala itu menerkam ya kambing yang terpisah dari rombongannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu dia akan menerkam kambing yang terpisah dari rombongannya. Seperti itu pula syaitan. Orang bersendiri, berpisah, ya itu akan mudah diganggu, mudah akan diceburkan ke dalam dosa maksiat. Taib. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian barakallahu fiik Ustaz, Anda ingin bertanya tentang penetapan 1 Ramadan, metode yang dipakai oleh pemerintah apakah sudah tepat dengan metode hilal 2 derajat dan menggunakan alat teropong? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Intinya kita mengikuti pemerintah. Iya. Mau pakai apa? Ya, karena itu haknya walatul amr, ya, waliul amr, ya. Maka kita mengikuti beliau, ya, mengikuti pemerintah, ya, karena itulah yang kita diajarkan untuk mengikutinya. Karena mengumumkan atau menentukan awal dan akhir itu ya haknya seorang waliul amr, ya, seorang pemimpin. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita menggunakan jasa mengawinkan kucing? Yaitu kucing saya betina dikawinkan dengan jantan punya orang, di mana kita membayar jasa perkawinan itu kepada orang yang punya kucing pejantan untuk membuang birahi kucing betina saya dan mendapatkan keturunannya. Mohon penjelasannya mengenai hal ini Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertama, kucing itu ya menjual sperma atau itu tidak boleh. Ya, kemudian mengawinkan juga itu tidak boleh. Karena pertama kucing ini tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun ada khilaf di kalangan fuqaha, ya. Ahnaf itu membolehkan. Ya, tetapi hadis yang sahih Nabi SAW tidak membolehkan. Nah, Nabi SAW an bai'is senur. Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli kucing. Maka termasuk di sini ketika dia memberikan jasa perkawinan tersebut. Maka ini termasuk jual beli kucing, ya. Di situ ada unsurnya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Taib. Apakah hadisnya lemah saat bangkit dari sujud dengan mengepalkan tangan yang disebut seperti manggadan roti? Barakallahu fiik. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, sebagian besar ahlul ilm ya melemahkan hadis ini.
Taib izin bertanya Ustadz, apakah ada sunnah baca doa kunut saat sholat witir di malam bulan Ramadan? Pertanyaan yang kali-kali bertanya. Taib. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kunut ini ada apa tidak ada di sholat witir. Pertama, kunut itu ada 3. Ada kunut nazilah, ada kunut dalam sholat witir, ada kunut di dalam sholat subuh. Pertama, kunut nazilah ini sepakat ulama ada. Kunut nazilah ini sepakat ulama ada. Adapun kunut subuh terjadi khilaf. Yang rajih insyaallah ya pendapat ahlul ilm bahwasanya tidak masyru', ya tidak dianjurkan karena hadisnya lemah. Kemudian yang ketiga, kunut witir. Ini juga terjadi khilaf. Sebagian ahlul ilm menafikan tidak ada kunut di dalam witir. Sebagian ahlul ilm mengisbatkan. Karena hadis kunut witir itu ada 3 hadis yang paling penting. Pertama hadis Anas, kedua hadis Ubay bin Ka'ab, yang ketiga adalah hadis Hasan. Ya, hadis Hasan Ibn Ali. Ya. Ini 3 hadis yang sangat penting. Dan 3 hadis ini jalurnya banyak sekali. Ya, khususnya hadis Ubay bin Ka'ab dan hadis Anas. Ya, secara teori itu banyak sekali jalurnya, luar biasa. Ana di risalah saya, disertasi ana doktorah, ya, ana itu melemahkan hadis kunut witir. Ya, di disertasi ana doktorah. Ini cuma bab ilmiah saja. Ana melemahkan karena itu yang sampai kepada ana ilmunya bahwasanya hadis kunut witir itu lemah, ya, semuanya. Karena yang benar tidak ada penyebutan kunut, yang ada semua jalurnya hanya membicarakan tentang sholat malam, tidak membicarakan tentang kunut. Ya. Dan itu yang sampai kepada anak ilmu. Ya. Sehingga kalau ditanya anak pribadi, wallahu taala alam, ya, banyak para ulama juga mengatakan tidak ada kunut, di antaranya Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundir. Ya, mereka mengatakan tidak ada kunut di dalam witir. Dan juga banyak para ulama yang mengatakan ada kunut di dalam witir. Ya, banyak juga para ulama yang mengatakan ada kunut di dalam witir. Dan hadisnya itu pun juga ijtihadi. Orang yang melemahkan itu ijtihad, orang yang menghasankan pun juga ijtihad. Maka ini kembali kepada keyakinan seorang tersebut yang mengamalkan. Apakah dia menganggap kunut hadisnya hasan, maka silahkan diamalkan. Bagi orang yang menganggap lemah, ya dia tidak mengamalkan. Maka kembali kepada masing-masing orang. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan di rumah, bukan di masjid, apakah juga mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat? Jazakumullah khair. Pertama, beriktikaf di rumah itu tidak dikatakan iktikaf. Karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Walaupun para ulama berselisih berapa batasan minimal iktikaf. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan sesaat, tetapi yang rajih insyaallah sehari semalam itu baru dikatakan iktikaf. Kemudian barakallahu fik Ustaz, apakah wanita juga lebih baik banyak tinggal di masjid ketika puasa? Jazakumullah khairan. Maka kalau seandainya dia banyak beribadah di masjid, maka lebih afdal dia di masjid. Kalau seandainya dia banyak beribadah walaupun pada asalnya tempat wanita itu di rumah. Tetapi ketika menjadikan masjid itu lebih banyak dia beribadah, maka lebih afdal dia berada di masjid. Kalau seandainya lebih banyak dia beribadah dan tentunya terhindar dari fitnah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hari Jumat hadis membaca surah Al-Kahfi disunnahkan? Barakallahu fik. Sebetulnya baca surah Al-Kahfi ini hari apa saja. Tidak mesti hari Jumat. Hari apa saja dalam hari-hari seminggu maka baca, ya. Tidak mesti di hari Jumat. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya di sini? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya, sebagian ahlul ilm tidak membolehkan kalau seandainya dia sholat tarawih, imamnya sholat witir. Sebagian ulama tidak membolehkan. Ya, karena berbeda sifat sholatnya, kata mereka, berbeda sifat sholatnya. Sebagian ahlul ilm membolehkan. Ya, sebagian ahlul ilm membolehkan. Ya, kata para ulama, innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Sungguhnya para imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu. Janganlah kalian berselisih. Kata mereka, sebagian ulama menafsirkan makna janganlah berselisih, ini berselisih niat.
berselisih niat. Tetapi ini kurang kuat ya, penafsiran mengatakan berselisih niat. Sebagian ulama mengatakan tidak berselisih dari af'alnya, tidak menyelisih dari perbuatannya. Ya, tidak menyelisih perbuatan imam. Maka inilah penafsiran yang paling kuat dalam hadis ini. Maka insya Allah orang kalau seandainya dia sholat witir, dia sholat tarawih, imam sholat witir, insya Allah tidak mengapa. Dia berjamaah di belakangnya. Walaupun ini ada khilaf dalam masalah ini. Khususnya ulama Hanabilah, mazhab Imam Ahmad tidak membolehkan orang berbeda semacam itu. Ya, dia beda sholat antara witir dengan tarawih, ya, atau sholat sunnah yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Hmm. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu masuk pada malam 21. Masuk pada malam 21 itulah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata 10 itu tidak mesti 10 pas dalam bahasa Arab. Iya, 10 itu bisa 9. Itu bisa dikatakan 10. Bahkan juga bisa lebih. 11 itu bisa dikatakan 10. Makanya hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in itu ada hadis 40. Jumlah hadisnya berapa? 42. 42 jumlah hadisnya, tapi disebut dengan Arba'in Nawawi karena dalam bahasa Arab demikian. Kadang-kadang digenapkan walaupun lebih, ya. Yang penting ini jangan mangsul orang aja lebih. Baik. Silakan belakang. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka disunnahkan makan kurma. Makan kurma terlebih dahulu, ya, baru minum. Ya. Adapun berdoa, hadis dhahabat dhama'u wabtallatul uruqu wa sabatal ajru insyaallah, ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini hadis yang paling bagus derajatnya dari hadis-hadis yang ada tentang berbuka. Walaupun terdapat juga cacat di dalam hadisnya. Ya, di dalam sanadnya itu ada seorang rawi yang bernama Marwan Ibn Salim Al-Muqaffa. Ya, Marwan Ibn Salim ini seorang rawi yang dikatakan oleh para ulama majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya. Tetapi sebagian ahlul ilm menghasankan hadis ini karena perkataan Darqutni isnadu hasan. Sesungguhnya sanad hadis ini adalah sanad yang hasan. Dan juga para ulama menghasankan hadis ini dengan metode bahwasanya Marwan bin Salim Muqaffa ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu kalau dia majhul, tidak diketahui kredibilitasnya, itu ya dimaafkan gitu. Nah, berdasarkan kaidah metode-metode semacam ini para ahlul ilm menghasankan hadis tersebut. Tetapi sebagian ulama melemahkan. Maka hadisnya ini kalau dia dari sisi teori hadisnya lemah, ya, dari sisi sanad, tapi dia paling bagus dalam periwayatan. Maka hadis ini dibaca kapan? Baca doa ini dhahabat dhama'u. Ya, sebagian ahli ilmu mengisyaratkan dibaca setelah seseorang itu dia berbuka, setelah dia memakan kurma dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan sebelum berbuka pun, ketika masuk waktu berbuka sebelum dia makan pun kalau dibaca ini tidak mengapa. Dan hadis ini juga hadis yang bermasalah. Ya. Maka insya Allah dibaca setelah berbuka tidak ada masalah, ya, setelah Anda makan kurma tidak mengapa, ataupun Anda membacanya sebelum makan kurma pun juga tidak mengapa insya Allah. Dan al-amr fi wasi' insya Allah, luas. Taib. Ya. Iya. Ini ya, kayaknya ulun sudah jelaskan di Samsat. Hadis kata Nabi sallam, "Idza sami'tum nida wal ina fi yadi ahadikum fala yadhahu." Kata Nabi sallam, "Fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu." Kata Nabi sallam, jika kalian mendengar azan dan sedangkan piring itu masih berada di tangan kalian, maka jangan dia taruh piring tersebut, maka selesaikan hajatnya. Nah, sebagian ulama menafsirkan hadis ini boleh makan yang ada di tangan, yang ada di tangan kita, maka boleh dihabiskan. Tetapi sebetulnya yang kuat ya penafsirannya bahwasanya yang dimasukkan di sini adalah adzan pertama. Karena ada riwayat Imam Hakim hatta idza badzagal fajar, ada tambahan riwayat hatta idza badzagal fajar. Jika kalian mendengar panggilan adzan, ya, maka jangan kalian taruh, sempurnakan yang ada di tangan kalian. Ya, sampai nanti terbit fajar. Nah, sampai terbit fajar ini menjelaskan bahwasanya adzan yang dimaksudkan itu adalah adzan yang pertama. Ya, adzan yang pertama. Berdasarkan ini makanya para fuqaha, imam yang 4 sepakat tidak boleh makan dan minum ketika adzan walaupun ada di tangannya. Bahkan kata Imam Nawawi yang ada di mulutnya dimuntahkan. Ya, jangan ditelan.
Ya, bahkan dimuntahkan ketika masuk waktu adzan. Ya, maka ini dan ini juga lebih hati-hati ya. Pendapat yang mengatakan ini lebih hati-hati ya. Ya, antum bekalah sedikit kada apa-apa. Tapi puasanya sahih ya. Ya ketimbang kita beribadah ada sebuah pendapat yang ulama keras dalam masalah tersebut. Makanya dalam beribadah itu kita mencari aman ya. Ya, beribadah bukan ini sebuah kaidah tapi ini lebih baik. Kita beribadah itu mencari yang lebih hati-hati. Ya apalagi masalah puasa dan semisalnya. Nggih. Ulun tutup ini yang pertanyaan pian. Silakan. Hmm. Hmm. Ya, hadis Arabi, hadis yang Arab Badui datang dia melihat bulan, kemudian datang kepada Nabi Sallam, kemudian Nabi mengambil persaksiannya. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis Arab Badui ini hadis yang lemah. Tetapi melihat bulan itu berdasarkan keumuman ayat dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang melihat bulan maka hendaklah dia berpuasa. Maka siapa saja yang melihat bulan maka hendaklah dia berpuasa. Maka orang yang melihat bulan, kalau dia melihat bulan muncul ya terbit ya, maka dia kasih tahu ke pemerintah. Kalau seandainya kasih tahu kepada waliul amr. Kalau seandainya ditolak, persaksiannya ditolak, ya tidak diterima, maka yang melihat bulan itu dia aja yang berpuasa. Ya, adapun yang lain, ya dia mengikuti waliul amr. Ya, orang yang melihat bulan, dia melihat nih misalnya di pantai, ya di tempat-tempat yang mudah untuk melihat bulan, dia melihat, kemudian dia ngasih tahu pemerintah setempat, ternyata tidak diambil, ya tidak diambil persaksiannya, tidak diterima, maka bagi yang melihat khusus, dia yang berpuasa. Dia yang berpuasa karena dia melihat. Iya. Adapun yang tidak melihat, maka dia mengikuti keumuman kaum muslimin. Wallahu taala alam. Tapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.